pagi, ayam mulai berkokok, pertanda hari telah menyambut. Bu Meta, sapaan akrabnya. Begitu para kerabat dan mahasiswanya biasa memanggilnya. Adalah salah satu lulusan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Bu Meta berasal dari Jakarta. Wanita berusia 59 tahun ini rutin mengajar mahasiswa di Prodi Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha di kampus alma maternya Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Sotiontu Namo Buddhaya. Nama saya Meta Dewi Wong. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 1961. Ketika Nalanda menjadi sekolah tinggi agama Buddha Nalanda pada tahun 1987, saya mengikuti kuliah lagi sampai lulus pada tahun 1988. Nah, waktu Akademi Buddhis Nalanda, saya merupakan mahasiswa angkatan kedua karena Akademi Buddhis Nalanda memulai perkuliahan pada tahun 1979. Saya masuk pada tahun 1980. Jadi saya lulusan Akademi Buddhis Nalanda itu angkatan yang kedua. Tapi ketika Nalanda meningkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, saya merupakan lulusan yang pertama waktu itu, alumni yang pertama, lulus pada tahun 1988. Wanita yang bertempat tinggal di Jakarta ini rutin berangkat pagi hari untuk menunjukkan pengabdiannya terhadap alma maternya maupun terhadap masyarakat dan dhamma. Tanpa pernah memikirkan hambatan yang ada, semangatlah yang menjadi bahan bakarnya, yang tak pernah padam. Ketulusannya dalam mengajar dan membimbing para mahasiswa tanpa kenal lelah merupakan wujud nyata dalam perannya yang turut mencerdaskan bangsa dan negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan visi misi Nalanda Foundation maupun bangsa. Ya, kegiatan sehari-hari saya mengajar di kampus Nalanda, kemudian saya juga aktif di organisasi Buddhis, karena ketika saya kuliah di Nalanda, waktu itu Dr. Ratna Surya Widya memotivasi saya untuk aktif di organisasi Buddhis. Beliau mengatakan Anda lebih bisa berperan di masyarakat kalau Anda memasuki salah satu majelis yang waktu itu ada di Walubi. Memang beliau tidak memaksa saya untuk masuk di Maga Budi, tapi waktu itu masih Mapan Budi namanya, Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia pada tahun 1988. Nah, waktu itu saya hanya berkeinginan untuk mengajar agama Buddha, mengajar sekolah minggu, berceramah-ceramah. Saya tidak mau ikut dalam kepengurusan di organisasi Buddhis. Tetapi karena kebutuhan, akhirnya pada tahun 1993 langsung saya diangkat menjadi ketua PC Maga Budi Jakarta Utara. Dan akhirnya saya masuk 2 periode, dan kemudian pada tahun 2002 ketika ada pesamuan daerah Maga Budi DKI Jakarta, saya terpilih sebagai ketua PD Maga Budi DKI Jakarta pada saat itu. Jadi 2 periode juga, dan kemudian ketika pesamuan agung pengurus pusat Maga Budi di Wihara Mendut pada tahun 1995 juga ya, saya diangkat juga, diminta juga membantu di pengurus pusat waktu zaman Romo Herman Esendro sebagai ketua PP Maga Budi Indonesia. Dan beliau waktu itu kan masih, yang sekarang Romo Herman Esendro menjadi Bante Jaya Medo. Dan kemudian ya setiap kepengurusan PP Maga Budi saya selalu masuk di kepengurusan itu, membantu. Kemudian ketika Wandani berdiri juga pada tahun 1995, saya juga diminta oleh Ketua Umum Dr. Metasari waktu itu juga membantu menjadi Ketua Bidang Kerohanian di Pengurus Pusat Wandani. Sampai saat ini saya juga masih menjadi Ketua Bidang Etika dan Hukum di Pengurus Pusat Wandani. Kemudian di Pengurus Pusat Maga Budi yang sekarang saya menjadi anggota Dewan Kepanditaan Pusat yang menyeleksi upacarika yang akan meningkatkan statusnya menjadi pandita muda, atau juga yang kenaikan jenjang dari pandita muda ke pandita madya, atau pandita madya ke pandita penuh. Kemudian ya sehari-hari juga saya membantu, setiap sore saya membantu suami saya di toko komputer di Mangga 2 dalam hal keuangan ya, mengontrol bon-bon dan sebagainya. Di waktu
waktu lainnya bahkan beliau juga turut mengisi Dhamma Desana di Cetia Kalyana Mitra. Beliau juga mengabdi pada salah satu organisasi Buddhis ternama di Indonesia dalam pengabdiannya terhadap Buddha Dhamma agar terus lestari dari bumi pertiwi. Dhamma baginya bukan hanya sekedar diucapkan atau hanya untuk disimpan pada diri sendiri, tetapi pengabdiannya lah bentuk nyata bahwa Dhamma itu hidup yang harus dipraktikkan. Bentuk nyata dari salah satu alumnus terbaik Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda kepada alma mater, bangsa maupun kepada umat Buddha itu sendiri. Sebagai alumni Nalanda, saya bangga dengan Nalanda. Saya bangga menjadi alumni Nalanda yang pertama, dan kemudian saya bersedia terus mengajar di Nalanda. Saya salut juga dengan Nalanda Foundation yang terus mau memperhatikan Nalanda, mau mengembangkan Nalanda yang dulu dari kampus yang bentuk ruko sampai sekarang sudah punya kampus yang besar dan megah di Pulau Gebang ini. Dan selalu saya bangga dengan Nalanda Foundation yang selalu mengadakan pembaharuan juga dalam gedung, dalam sarana prasarana, juga dalam SDM-nya. Bahwa sekarang Nalanda Foundation sudah semakin dikenal orang. Saya bangga dengan Nalanda Foundation, apalagi kepengurusan yang sekarang di bawah pimpinan Romo Tancul yang selalu memperhatikan kesejahteraan dosen juga. Dan kemudian juga saya harapkan Nalanda Foundation ini akan terus dikenal masyarakat luas, sehingga banyak nanti masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya, warganya, masyarakatnya untuk mengikuti kuliah di Nalanda ini. Dan saya berharap semoga Yayasan Foundation Nalanda Foundation ini bisa terus membina STAB Nalanda, bisa bersama-sama STAB Nalanda mengembangkan Nalanda yang dari akademi dulu menjadi STAB dan nanti bisa menjadi Universitas Nalanda. Dan saya pasti akan bangga dengan Nalanda yang bisa berubah, yang menjadi Universitas Nalanda yang pertama di Indonesia ini. Saya mengucapkan terima kasih dan anumodana kepada Nalanda Foundation yang telah berjuang keras untuk memajukan Nalanda ini. Anumodana Soti Hontu, Namo Buddhaya.